أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Pada khutbah-khutbah yang lalu telah dibahas mengenai Hazrat Umar radhiyallahu anhu, dan hari ini pun masih berkenaan dengannya. Hazrat Hafsah binti Umar menyampaikan tentang ketidaktertarikan Hazrat Umar terhadap dunia dan sikap zuhud beliau. Suatu ketika Hazrat Hafsah berkata kepada ayahandanya, "Wahai Amirul Mukminin." Di dalam riwayat lain, Hazrat Hafsah berkata, "Wahai ayahandaku, Allah telah meluaskan rezeki, telah menganugerahkan kemenangan-kemenangan kepada Anda, dan telah memberi harta yang banyak. Mengapa tidak Anda memakan hidangan yang lebih halus dan mengenakan pakaian yang lebih lembut dari ini?" Hazrat Umar bersabda, "Saya ingin mendapat jawaban tentang hal ini dari Anda. Tidakkah Anda ingat bagaimana kesulitan-kesulitan yang harus dijalani oleh Rasulullah SAW?" Perawi berkata, Hazrat Umar terus-menerus mengingatkan hal ini kepada Hazrat Hafsah, hingga beliau pun membuat Hazrat Hafsah menangis. Lalu Hazrat Umar bersabda, "Demi Allah, selama di dalam diri saya ada kekuatan, saya akan terus mengikuti sukarnya kehidupan Rasulullah SAW dan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, agar mungkin saya pun dapat ikut serta dalam kehidupan bahagia mereka berdua." Di dalam satu riwayat lain pun tertera bahwa Hazrat Umar bersabda kepada Hazrat Hafsah, "Wahai Hafsah binti Umar, Anda telah berbuat baik kepada kaum Anda, tetapi Anda belum berbuat baik kepada ayah Anda. Anda memberi usulan kepada saya bahwa jika sesuatu terjadi maka Anda akan mengkhidmati kaum Anda dengan lebih baik, namun tidak tentang saya." Kemudian Hazrat Umar bersabda, "Anggota keluarga saya hanya berhak atas diri saya dan harta saya, tetapi mereka tidak berhak atas agama dan amanat saya, yakni tentang amanat yang tengah saya emban dan dengan cara apa saya menjalankannya. Atas hal ini Anda tidaklah perlu mengatakannya. Anda tidak memiliki hak untuk berkata terkait hal ini." Hazrat Ikrimah bin Khalid menjelaskan, Hazrat Hafsah, Hazrat Abdullah, dan beberapa orang selain beliau menyampaikan kepada Hazrat Umar, jika Tuhan memakan makanan yang lebih baik, maka Tuhan akan lebih kuat dalam bekerja demi kebenaran. Hazrat Umar bersabda, "Apakah Anda semua berpendapat seperti ini?" Mereka menjawab, "Ya." Hazrat Umar bersabda, "Saya memahami keinginan baik Anda. Namun saya telah berpisah dengan kedua sahabat saya, yakni Hazrat Rasulullah SAW dan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an dalam jalan ini. Jika saya meninggalkan jalan mereka berdua ini, maka saya tidak akan dapat bertemu pada tujuan mereka berdua." Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan, masa Nabi suci SAW adalah masa penuh cemas dan bahaya.
kita dapat mengambil pelajaran dari ajaran-ajaran yang telah beliau berikan saat itu kepada umat Islam. Inilah jalan dan juga petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan petunjuk agar tidak menyantap lebih dari satu lauk. Hal ini disampaikan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an di dalam salah satu khutbah beliau berkenaan dengan tahrik jadid. Beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk agar tidak menyantap lebih dari satu lauk. Dan beliau sedemikian rupa menganjurkannya hingga beberapa sahabat pun keras dalam hal ini, yakni mereka melampaui batas. Jadi suatu ketika diletakkan cuka dan garam di hadapan Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Beliau lalu bersabda, mengapa meletakkan dua macam makanan? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memakan hanya satu jenis makanan. Orang-orang berkata kepada Hazrat Umar, ini bukan dua jenis makanan, tetapi keduanya yaitu garam dan cuka merupakan satu jenis makanan. Namun Hazrat Umar berkata, tidak, ini adalah dua. Meskipun yang dilakukan Hazrat Umar ini tampak merupakan sikap berlebihan yang disebabkan gejolak kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tampaknya bukan seperti demikianlah yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dari contoh ini secara pasti diketahui bahwa Hazrat Umar memandang perlunya kesederhanaan di dalam umat muslim. Jadi betapa telah ditekankan akan hal ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, saya tidak meminta seperti yang diminta oleh Hazrat Umar, dan saya tidak berkata bahwa garam adalah satu makanan dan cuka adalah satu makanan. Tetapi yang saya minta adalah bahwa dari hari ini sampai 3 tahun selanjutnya, yang mana saya akan berangsur-angsur mengumumkan di setiap tahunnya, sehingga jika keadaan penuh cemas ini berubah, maka perintah pun dapat berubah. Setiap Ahmadi yang ingin turut serta dalam perjuangan ini dan berikrar bahwa sejak hari ini ia akan menyantap satu jenis makanan saja, roti dengan lauk atau nasi dengan lauk. Ini bukan dua makanan tetapi satu porsi yang terdiri dari dua makanan. Jadi tidak diizinkan untuk menyantap roti dengan dua lauk atau menyantap nasi dengan dua lauk. Inilah masa ketika Huzur mengumumkan gerakan tahrik jadid. Saat itu jemaat sangat memerlukan, dan Huzur mencetuskan untuk mengurangi pengeluaran pribadi dan memberikan canda. Dengan karunia Allah Ta'ala saat ini keadaan telah berbeda sehingga saat ini tidak diharuskan demikian. Namun tetap hendaknya tidak berlaku berlebih-lebihan. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama bersabda, Allah Ta'ala berfirman, jika ada yang ingin menjadi hamba Tuhan yang Maha Rahman, maka syaratnya adalah ketika ia membelanjakan hartanya, ia mempertimbangkan dua hal. Pertama, ia tidak berlebih-lebihan dalam hartanya. Makanan yang ia santap bukanlah untuk mencari kesenangan dan kelezatan, tapi adalah untuk menjaga ketahanan tubuh dan kesehatan. Apa yang ia kenakan bukanlah untuk perhiasan, tetapi untuk menutupi tubuhnya, yaitu untuk menjaga kedudukan yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Alhasil, corak amalan para sahabat menyimpulkan bahwa jalan seperti itulah yang mereka tempuh. Suatu saat Hazrat Umar pergi ke Syam, di negeri Syam. Di sana ada beberapa sahabat yang mengenakan pakaian sutra. Maksud pakaian sutra di sini adalah pakaian yang mengandung sejumlah sutra di dalamnya. Karena pakaian yang murni berbahan sutra itu dilarang untuk dikenakan kecuali bagi pria yang tengah sakit. Hazrat Umar bersabda kepada para sahabat beliau, lemparkanlah tanah kepada mereka. Yani beliau menganggap hal itu buruk. Dan bersabda kepada mereka, Anda kini telah menyukai kesenangan, lalu memakai pakaian sutra. Atas hal ini seorang di antara para sahabat tersebut memperlihatkan baju sederhananya, sehingga tampak bahwa di dalam ia mengenakan baju kurta berbahan kasar. Ia berkata kepada Hazrat Umar, kami mengenakan pakaian sutra ini bukanlah dikarenakan kami menyukainya,
Namun cara orang-orang negeri inilah yang memang seperti demikian. Mereka sejak kecil telah terbiasa melihat pemimpin mereka yang seperti ini, yaitu hidup dengan segala kebesaran dan keagungannya. Jadi melihat keadaan tersebutlah kami mengganti pakaian-pakaian kami sesuai dengan cara pemerintah negeri ini. Adapun kami sama sekali tidak terpengaruh atas benda itu. Alhasil amalan para sahabat tersebut melukiskan apa makna dari asraf, yakni berlebih-lebihan tersebut. Maknanya adalah janganlah membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak berguna, yang hanya bertujuan untuk perhiasan. Singkatnya, Allah Ta'ala berfirman bahwa yang dimaksud ibadur rahman adalah orang yang tidak berlebih-lebihan dalam hartanya. Mereka tidak mengorbankan harta untuk ria dan pamer, tetapi itu mereka gunakan untuk mendatangkan faedah dan manfaat. Mereka tidak menahan harta mereka untuk mereka belanjakan pada tempat di mana mereka harus memberinya, dan menjadi sarana untuk mendatangkan faedah. Janganlah Anda belanjakan harta Anda pada jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan janganlah menghalanginya hingga hak-hak orang lain pun tidak Anda tunaikan. Inilah dua syarat bagi ibadur rahman dalam membelanjakan harta. Akan tetapi banyak sekali orang yang cenderung baik pada sikap berlebih-lebihan atau sikap kikir. Hazrat Umar sungguh menolak sikap ria dan pakaian yang menandakan kebesaran dan kesombongan, hingga beliau tidak menyukai bila ada musuh yang telah ditaklukkan datang ke hadapan beliau dengan pakaian seperti itu yang menandakan kesombongan. Maka dari itu ada kisah rinci tentang peristiwa panglima Persia yaitu Hurmuzan. Kisah ini sebelumnya telah saya sampaikan secara rinci. Di sini saya akan menyampaikan sedikit bagiannya untuk memperjelas. Ketika di penaklukan Tustar, panglima bangsa Persia Hurmuzan melemparkan senjatanya dan menyerahkan dirinya kepada kaum muslim, lalu mengirimnya ke hadapan Hazrat Umar. Sebelum masuk ke Madinah, rombongan muslim yang membawanya memakaikan pakaian sutra kebesarannya kepadanya, supaya Hazrat Umar dan kaum muslim dapat melihat keadaan aslinya. Tatkala ia tiba di hadapan Hazrat Umar bertanya, apakah Hurmuzan ada? Mereka menjawab, ya. Hazrat Umar mengamati dirinya dan pakaiannya dengan seksama, lalu bersabda, aku memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari api, dan aku memohon pertolongan kepada Allah. Orang-orang di kafilah tersebut berkata, ini adalah Hurmuzan, bicaralah dengannya. Beliau bersabda, sama sekali tidak, hingga ia menanggalkan pakaian kebesaran serta perhiasan-perhiasannya. Semuanya pun ditanggalkan hingga akhirnya Hazrat Umar berbicara dengannya. Mengenai derajat kerendahan hati dan ketakwaan Hazrat Umar dapat tergambar dari hal berikut. Diriwayatkan dari Hazrat Urwah bin Zubair, saya pernah melihat Hazrat Umar tengah mengangkat satu kendi berisi air ke atas pundak beliau. Lalu saya berkata, wahai Amirul Mukminin, hal ini tidaklah cocok bagi Anda. Hazrat Umar bersabda, ketika berbagai golongan datang kepada saya seraya memperlihatkan ketaatan dan kesetiaan mereka, dan wakil-wakil dari berbagai bangsa datang kepada saya seraya memperlihatkan kepatuhan mereka, maka saya pun merasakan sikap tinggi hati di dalam diri saya. Maka dari itu saya menganggap perlu untuk menghancurkan sikap tinggi hati ini, yaitu mengapa tinggi hati ini lahir. Oleh karena itulah saya berpikir untuk menghancurkannya dengan membawa kendi itu seperti halnya mereka. Hazrat Yahya bin Abdurrahman bin Hatib meriwayatkan dari ayahnya, kami semua bersama Hazrat Umar bin Khattab pernah kembali dari Mekah dalam bentuk kafilah. Lalu ketika kami tiba di lembah Zajnan, orang-orang pun berhenti. Zajnan adalah tempat yang berada sejauh 25 mil dari Mekah. Ia berkata bahwa Hazrat Umar bersabda, tentang tempat ini saya teringat tatkala saya berada di atas unta Khattab ayah saya, di mana beliau adalah sosok yang keras. Ada satu masa saya meletakkan kayu-kayu di atas unta tersebut, lalu di waktu lain saya meletakkan rumputan di atasnya. Sekarang keadaan saya adalah orang-orang datang dari daerah-daerah yang jauh ke tempat saya dan tidak ada yang berada di atas saya. Yani Hazrat Umar adalah pemimpin suatu negeri yang luas, di mana orang-orang melakukan perjalanan dari tempat yang jauh dan datang menemui beliau.
dan tidak ada pemerintahan lain di dunia yang memerintah beliau. Lalu Hazrat Umar membaca syair ini, la syai'a fima tara illa basyashata yabqa ilahu wa yu'dil malu wal walad. Yani apapun yang tampak padamu itu tidak memiliki hakikat apapun selain sebuah kesenangan yang sementara. Hanya zat Tuhanlah yang akan terus ada, sementara harta dan keturunan adalah akan menjadi fana. Hazrat Khalifatul Masih Awal bersabda tentang hal ini. Ketika Hazrat Umar kembali dari haji, beliau berdiri di dekat sebuah pohon. Huzaifah saat itu tanpa segan memberanikan diri untuk bertanya sebab dari sikap beliau. Hazrat Umar bersabda, ada satu waktu tatkala saya menggembalakan satu unta saya, dan di bawah pohon ini ayah saya saat itu sangat marah kepada saya. Namun kini adalah masa di mana jangankan unta, ratusan ribu orang pun bersedia untuk mengorbankan jiwanya hanya atas isyarat dari mata saya. Mengenai hal ini Hazrat Muslim Maud bersabda, bukankah ini suatu hal yang menakjubkan bahwa seorang yang dahulu adalah penggembala unta menjadi sosok raja yang luar biasa. Dan beliau tidak hanya menjadi raja dunia tetapi juga raja rohani. Inilah Hazrat Umar yang di awal kehidupannya beliau biasa menggembalakan unta. Suatu saat beliau pergi untuk menunaikan haji. Lalu beliau berhenti di satu tempat di tengah perjalanan. Saat itu siang sangat terik, sehingga orang-orang pun merasakan kesulitan. Namun tidak ada yang berani menanyakan kepada Hazrat Umar mengapa beliau berdiri di sana. Pada akhirnya seorang sahabi yang merupakan sahabat dekat Hazrat Umar dan kerap bertanya kepadanya Hazrat Umar tentang fitnah-fitnah. Orang-orang berkata agar ia bertanya langsung kepada Hazrat Umar bahwa mengapa beliau berdiri di sana. Ia berkata kepada Hazrat Umar, mari berangkat. Apa sebab Tuan berdiri di sini? Hazrat Umar bersabda, saya berdiri di sini karena dulu suatu kali saya merasa letih karena menggembalakan unta. Lalu saya berbaring di bawah pohon ini. Ayah saya datang dan memukul saya seraya berkata, apakah saya mengirim kamu ke sini supaya setiba di sini kamu lantas tidur? Alhasil demikianlah suatu waktu keadaan saya dulu. Kini saya telah menerima Rasulullah SAW. Lalu Allah Ta'ala telah memberikan kedudukan kepada saya bahwa jika saat ini saya berkata kepada ratusan ribu orang, maka mereka akan bersedia untuk mengorbankan jiwanya demi saya. Dari peristiwa ini dan berbagai corak peristiwa-peristiwa lainnya dapat diketahui bagaimana keadaan para sahabat sebelumnya dan bagaimana keadaan mereka setelah mengikuti Rasulullah SAW. Mereka meraih kedudukan dan keilmuan yang tidak didapatkan oleh siapapun. Hazrat Muslim Maud bersabda, saya menyampaikan kisah ini untuk menggambarkan betapa seseorang yang sebelumnya adalah penggembala unta, ia telah diajarkan ilmu agama dan dunia yang tidak sanggup dipahami oleh siapapun. Satu sisi pandanglah keadaan para penggembala unta atau domba, betapa mereka tampak jauh dari keilmuan. Namun di sisi lain renungkanlah hal ini, betapa kini orang-orang Eropa sangat paham dan pandai akan hukum-hukum pemerintahan. Mereka memandang dengan hormat terhadap undang-undang yang diciptakan oleh Hazrat Umar. Apakah ada hubungan antara seorang penggembala unta dengan sebuah kerajaan? Namun lihatlah, mereka telah melakukan sesuatu yang kini dunia telah tunduk hormat di hadapan mereka dan memuji kualitas kepemimpinan mereka. Lalu lihatlah Hazrat Abu Bakar yang sebelumnya beliau adalah pedagang biasa, tetapi kini dunia pun takjub bahwa dari manakah beliau telah meraih pemahaman akal dan pikiran ini. Saya sampaikan bahwa mereka meraih hal itu semua dari Al-Quran Suci. Mereka telah merenungi Al-Quran Suci hingga mereka mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh semua yang ada di dunia saat itu. Karena Al-Quran Suci adalah sebuah senjata yang jika kalbu ditautkan dengannya, maka ia akan menjadi cemerlang dan ilmu-ilmu yang ada di seluruh dunia tampak padanya. Dan di hadapan insan terbuka satu pintu yang mana tidak ada suatu ilmu pun yang turun pada kalbunya dapat tertahan baginya. Alhasil setiap insan harus berupaya untuk menelaah dan merenungkan Al-Quran. Mengenai bagaimana sikap kerendahan hati Hazrat Umar, di dalam suatu riwayat tertera sebagai berikut. Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair bahwa ada satu jemaat yang berkata kepada Hazrat Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, kami tidak pernah melihat seorang pun yang lebih adil, lebih memenuhi hak-hak, dan lebih keras kepada orang-orang munafik selain Anda. Memang benar, setelah Rasulullah SAW, Andalah yang terbaik di antara orang-orang sekalian. Auf bin Malik berkata kepada orang yang mengatakan itu, demi Allah, kamu telah berkata dusta. Sesungguhnya kami melihat yang lebih baik darinya setelah Rasulullah SAW. Yani ia telah melihat yang lebih baik dari Hazrat Umar. Maka Hazrat Umar bertanya,
"Wahai Auf, siapakah ia?" Auf menjawab, "Abu Bakar." Hazrat Umar bersabda, "Auf telah berkata benar," dan beliau bersabda kepada orang itu, "Kamu berkata salah. Demi Allah, wangi dari Abu Bakar adalah bahkan lebih suci dari kasturi, sementara saya adalah lebih keliru dari unta-unta keluarga saya sekalipun." Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, di dalam hadis tertera bahwa satu saat Hazrat Umar dan Hazrat Abu Bakar saling bertentangan dalam satu hal. Pertentangan itu meningkat. Hazrat Umar memiliki tabiat yang keras, sehingga Hazrat Abu Bakar merasa lebih baik supaya beliau beranjak dari tempat tersebut agar perselisihan tidak membesar. Hazrat Abu Bakar berupaya untuk beranjak pergi, namun Hazrat Umar maju seraya memegang pakaian Hazrat Abu Bakar dan berkata, "Jawablah pertanyaan saya sebelum pergi." Tatkala Hazrat Abu Bakar mulai bertengkar dengannya, baju beliau pun robek. Beliau beranjak dari sana menuju rumahnya. Namun Hazrat Umar merasa ragu jangan sampai Hazrat Abu Bakar pergi mengadukan dirinya kepada Rasulullah. Hazrat Umar pun pergi mengikuti Hazrat Abu Bakar supaya ia pun dapat menyampaikan alasannya di hadapan Rasulullah. Namun di tengah perjalanan Hazrat Abu Bakar hilang dari pandangan Hazrat Umar. Hazrat Umar berpikir bahwa beliau pergi ke hadapan Rasulullah untuk mengadu. Hazrat Umar pun langsung pergi menuju Rasulullah. Ketika tiba di sana, ia tidak melihat sosok Hazrat Abu Bakar karena di dalam hati Hazrat Umar telah muncul penyesalan. Maka beliau pun menyampaikan, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan. Saya telah berlaku keras kepada Abu Bakar. Hazrat Abu Bakar tidak bersalah dan sayalah yang melakukan kesalahan." Ketika Hazrat Umar hadir di hadapan Rasulullah, seseorang menyampaikan kepada Hazrat Abu Bakar bahwa Hazrat Umar pergi mengadu terkait dirinya ke hadapan Rasulullah. Di dalam hati Hazrat Abu Bakar timbul pemikiran agar ia pun hendaknya pergi untuk membersihkan tuduhan padanya, supaya perkara jangan menjadi berat sebelah. Dan beliau pun dapat menyampaikan pandangannya sendiri. Tatkala Hazrat Abu Bakar tiba di majlis di hadapan Rasulullah SAW, saat itu Hazrat Umar tengah berkata, "Wahai Rasulullah, saya bersalah telah berselisih dengan Hazrat Abu Bakar dan pakaian beliau telah robek karena saya." Tatkala Rasulullah SAW mendengar hal ini, nada marah pun tampak di wajah beliau. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, apa yang telah terjadi pada anda semua? Tatkala seluruh dunia menolak saya dan anda semua pun menolak saya, saat itu hanya Abu Bakarlah yang telah beriman kepada saya dan dalam segala hal telah menolong saya." Lalu dengan nada sedih, beliau bersabda, "Apakah sekarang pun anda semua tidak meninggalkan saya dan Abu Bakar?" Hazrat Abu Bakar pun tiba saat Rasulullah SAW bersabda demikian. Inilah contoh dari kecintaan yang sejati, yaitu alih-alih Hazrat Abu Bakar menyampaikan, "Wahai Rasulullah, ini bukanlah salah saya, melainkan salah Umar." Tatkala Hazrat Abu Bakar datang dan melihat bahwa hati Rasulullah tengah sedemikian sedih, maka karena kecintaan yang sejati, beliau tidak sanggup menahan bahwa Rasulullah telah merasa sangat sedih akibat Hazrat Abu Bakar. Oleh karena itu, sesaat setelah tiba, Hazrat Abu Bakar langsung duduk berlutut di hadapan Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Umar tidak bersalah, sayalah yang bersalah." Diriwayatkan dari Hazrat Umar bahwa beliau melihat orang-orang yang menyampaikan usulan terkait wanita yang keguguran janin dan diat atau tebusan untuknya. Mughirah berkata, Nabi SAW telah memutuskan untuk membayar diat seharga seorang budak laki-laki atau perempuan. Hazrat Umar bersabda, "Bawalah seseorang yang menjadi saksi bersamamu atas pernyataan ini." Lalu Muhammad bin Maslamah memberi kesaksian bahwa ia saat itu ada bersama Rasulullah SAW, dan seperti itulah yang dinyatakan oleh beliau, yakni seorang wanita yang keguguran akibat suatu penganiayaan atau pemaksaan, atau ia telah digugurkan, maka membayar diat atas hal tersebut adalah perlu. Dan siapa yang melakukan kezaliman tersebut, maka ia akan membayar diat, yaitu memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan. Diriwayatkan dari Hazrat Abu Sa'id bahwa Abu Musa Asy'ari memohon izin kepada Hazrat Umar untuk berjumpa dengan beliau. Hazrat Abu Musa berkata, "Assalamualaikum, dapatkah saya masuk?" Hazrat Umar berkata di dalam hati bahwa ia baru meminta izin sekali. Setelah diam beberapa saat, Hazrat Abu Musa berkata, "Assalamualaikum, dapatkah saya masuk?" Hazrat Umar berkata, yakni menjawab di dalam hati bahwa baru 2 kali ia memohon izin. Setelah kembali diam beberapa saat, Hazrat Abu Musa lalu berkata, "Assalamualaikum, dapatkah saya diizinkan masuk?"
Ketika beliau sudah meminta izin 2 atau 3 kali, maka Hazrat Abu Musa Asy'ari pun pulang. Ketika beliau meminta izin untuk ketiga kalinya dan tidak mendengar jawaban dari Hazrat Umar, beliau pun pulang. Hazrat Umar bersabda kepada khadim di sana, "Apa yang telah dilakukan oleh Abu Musa?" Ia menjawab, "Beliau telah pulang." Hazrat Umar bersabda, "Panggillah dia dan antarkan kemari." Lalu tatkala Abu Musa tiba di hadapannya, Hazrat Umar bersabda, "Apa yang Anda telah lakukan ini?" Hazrat Abu Musa berkata, "Saya telah mengamalkan sunnah." Hazrat Umar bersabda, "Sunnah apa?" "Demi Allah, Anda harus menyampaikan dalil dan bukti hal tersebut sebagai sunnah. Jika tidak, saya akan berlaku keras kepada Anda." Abu Sa'id Khudri menuturkan, lalu mereka pun datang kepada kami. Saat itu beliau bersama satu jemaat Ansar. Hazrat Abu Musa Asy'ari berkata, "Wahai jemaat Ansar, bukankah engkau adalah yang lebih mengetahui dari orang lain tentang hadis Rasulullah? Bukankah Rasulullah pernah bersabda, al-istizanu salasun, yakni memohon izin itu adalah 3 kali. Jika Anda mendapatkan izin, maka masuklah ke dalam rumah, dan jika tidak mendapatkan izin, maka pulanglah." Mendengar hal ini, orang-orang pun memperoloknya. Abu Sa'id Khudri menuturkan, saya menengadahkan kepala saya ke arah Abu Musa Asy'ari dan berkata, "Dalam hal ini apapun hukuman yang akan Anda terima, saya pun akan ikut serta di dalamnya." Hazrat Abu Sa'id berkata, "Ya, saya bersaksi bahwa Anda telah berkata benar." Perawi berkata, lalu beliau, yakni Hazrat Abu Sa'id, datang kepada Hazrat Umar dan memberitakan hadis tersebut kepada beliau. Hazrat Umar bersabda, "Saya belum mengetahui hadis tersebut dan kini saya mengetahuinya." Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Hazrat Abu Hurairah berkata, "Kami tengah duduk di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar bersama yang lain. Rasulullah berdiri dan beranjak pergi dari tengah-tengah kami, namun telah cukup lama beliau tidak kembali, dan saat itu kami takut jangan sampai kami akan terpisah dengan Rasulullah. Kami pun sangat cemas dan beranjak dari sana. Pertama-tama saya berpikir untuk keluar mencari Rasulullah, hingga saya tiba di sebuah taman milik Banu Najjar. Saya mengelilingi taman mencari pintu masuk, tetapi tidak dapat menemukannya. Saya kemudian melihat sungai mengalir di dalam taman yang berasal dari sumur di luar, lalu saya berjongkok seperti rubah dan memasuki taman melalui sungai dan pergi menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah itu Abu Hurairah?" Saya mengiyakan. Rasul bertanya, "Ada apa?" Saya jawab, "Tuan berada di antara kami." Setelah itu Tuan berdiri dan pergi, tetapi tidak segera kembali. Kami khawatir ada yang mengganggu Tuan. Saya adalah orang pertama yang khawatir, jadi saya mengikuti Tuan ke taman ini. Saya harus berjongkok seperti rubah untuk masuk ke taman, dan yang lainnya mengikuti di belakang saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa saya dengan mengatakan, "Wahai Abu Hurairah," dan beliau memberikan sandal beliau kepada saya dan bersabda, "Ambil sandal saya dan beritahu siapapun yang Anda temui di luar taman ini bahwa jika mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan benar-benar memiliki keyakinan di hati mereka akan hal ini, maka sampaikanlah kepada mereka kabar gembira surga." Hazrat Abu Hurairah lebih lanjut meriwayatkan, ketika saya kembali, orang pertama yang saya temui adalah Umar radhiyallahu an. Beliau bertanya, "Wahai Abu Hurairah, sandal apa ini?" Saya berkata bahwa sandal ini milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau telah mengutus saya dengan menitipkan sandal ini sebagai tanda untuk memberikan kabar gembira tentang surga kepada orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan benar-benar memegang keyakinan ini di dalam hati mereka. Setelah mendengar itu, Hazrat Umar memukul dadaku dengan marah hingga aku jatuh terlentang. Beliau berkata, "Wahai Abu Hurairah, kembalilah, yaitu tidak perlu mengatakan apa-apa kepada siapapun.
Saya kembali menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hampir menangis ketika Hazrat Umar tiba-tiba ada di belakang saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Abu Hurairah, ada apa?" Saya memberitahunya, saya bertemu dengan Umar dan memberitahunya tentang pesan yang Huzur kirimkan kepada saya. Namun Umar malah memukul dada saya hingga saya jatuh ke belakang dan Umar menyuruh saya untuk kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Umar, mengapa engkau melakukan hal seperti itu?" Hazrat Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, semoga ibu dan ayahku dikorbankan untuk Tuhan." Apakah Huzur mengirim Abu Hurairah dengan sandal Huzur dan mengatakan kepadanya untuk memberikan kabar gembira surga kepada orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan memiliki keyakinan yang teguh dalam hal ini? Setelah ini Hazrat Umar berkata, "Mohon jangan lakukan hal seperti itu, karena saya khawatir orang-orang hanya akan mengandalkan hal ini. Oleh karena itu yang terbaik adalah membiarkan mereka terus melakukan perbuatan baik dan menjalankan perintah sehingga mereka menjadi mukmin sejati. Jika tidak, mereka akan bersandar pada pernyataan tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan menganggapnya cukup bekal untuk masuk surga." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Baiklah, tinggalkan saja." Hazrat Umar radhiyallahu anhu memiliki tabiat yang sangat hati-hati. Terdapat riwayat yang mengisahkan bahwa setan pun kabur ketika melihat Hazrat Umar. Berkenaan dengan hal ini terdapat beberapa riwayat. Dalam Sahih Bukhari terdapat satu riwayat. Diriwayatkan dari Hazrat Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya, ia berkata, Hazrat Umar bin Khattab memohon agar diizinkan untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW. Ketika itu ada beberapa orang wanita dari Quraisy sedang berbincang dengan Rasulullah dan mengajukan dana bantuan lebih kepada beliau. Mereka berbicara dengan nada suara yang keras melebihi suara Rasulullah SAW. Ketika Hazrat Umar bin Khattab masuk, mereka segera berdiri dan menurunkan hijab. Setelah diberi izin, Hazrat Umar masuk ke dalam, sementara Rasulullah SAW tertawa. Hazrat Umar bertanya, "Apa yang membuat Anda tertawa, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku heran terhadap wanita-wanita yang berada di sisiku ini. Ketika mereka mendengar suaramu, segera mereka berdiri menarik hijab." Hazrat Umar bin Khattab berkata, "Sebenarnya Tuhan yang lebih layak mereka segani, wahai Rasulullah." Kemudian Hazrat Umar bin Khattab berbicara kepada mereka, "Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi nafsunya sendiri, bagaimana kalian segan terhadap diriku dan tidak segan terhadap Rasulullah?" Mereka menjawab, "Ya, sebab Anda lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnul Khattab, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui." Hazrat Aisyah meriwayatkan, suatu kali Rasulullah SAW datang dan kami mendengar suara bising anak-anak. Rasulullah SAW berdiri. Di sana terdapat seorang wanita Habsyah yang sedang menunjukkan atraksi permainan dan dikelilingi oleh anak-anak. Rasulullah bersabda, "Kemari dan lihatlah ini." Saya datang dan mulai menonton pertunjukan sambil menyandarkan dagu di atas pundak Rasulullah. Posisi dagu saya berada di antara pundak dan kepala beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Belumkah kamu merasa cukup, wahai Aisyah?" Saya berkata, "Belum, saya ingin melihat seberapa besar perhatian Anda kepada saya." Ketika Hazrat Umar datang, orang-orang mulai meninggalkan wanita itu. Hazrat Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Saya melihat setan dari antara jin dan manusia melarikan diri dari Umar." Hazrat Aisyah berkata, lalu saya kembali dari sana. Hazrat Buraidah meriwayatkan, Rasulullah pergi ke suatu peperangan. Ketika pulang, datang seorang budak perempuan hitam yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar yang intinya apabila Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat, aku akan memukul gendang di hadapanmu dan bernyanyi." Rasulullah SAW berkata kepada wanita itu, "Kalau memang demikian nazarmu, maka laksanakanlah. Tetapi kalau bukan demikian, tidak usah." Lalu wanita itu menabuh gendang dan bernyanyi. Datanglah Hazrat Abu Bakar, wanita itu tetap menabuh gendang. Lalu Hazrat Ali, wanita itu tetap menabuh gendang. Lalu Hazrat Utsman, wanita itu tetap menabuh gendang. Lalu datang Hazrat Umar, wanita itu meletakkan gendang di bawah dan duduk di atasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar, setan pun takut kepada engkau."
Ketika saya masih di sana, wanita itu tetap menabuh gendang. Kemudian Abu Bakar datang, wanita itu tetap menabuh gendang. Kemudian Ali datang, wanita itu tetap menabuh gendang. Kemudian Utsman datang, wanita itu tetap menabuh gendang. Namun wahai Umar, ketika kamu datang, wanita itu meletakkan gendangnya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Nabi SAW bersabda kepada Hazrat Umar, jika setan mendapati engkau di satu jalan, maka setan akan mencari jalan lain dan takut denganmu. Dari dalil ini terbukti bahwa setan akan kabur dari Hazrat Umar layaknya seorang pengecut yang hina. Berkenaan dengan lisan Hazrat Umar dan kebenaran dan ketentraman pada kalbu beliau, Rasulullah bersabda, Hazrat Abdullah bin Umar meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala mengalirkan kebenaran pada lisan dan kalbu Umar. Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan dari saudaranya Fadl, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Umar bin Khattab bersama dengan saya di tempat yang aku sukai, dan aku besertanya di tempat yang ia sukai, dan sepeninggalku dimanapun Umar bin Khattab berada, kebenaran akan selalu menyertainya. Hazrat Ali meriwayatkan, kami selalu mengatakan satu sama lain bahwa ketentraman selalu menyertai lisan dan kalbu Hazrat Umar. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, Nabi SAW pernah bersabda kepada salah seorang istri beliau, tolong siapkan perbekalan untuk perjalanan saya. Beliau mulai membuat persiapan untuk perjalanannya. Kemudian Rasul SAW meminta Hazrat Aisyah untuk memanggang biji-bijian untuk beliau. Ini adalah jenis masakan yang biasa dibuat pada masa itu. Kemudian Hazrat Aisyah mulai menyaring debu atau tanah darinya. Hazrat Abu Bakar datang mengunjungi putrinya di rumah dan melihat persiapan ini lalu bertanya, apa yang terjadi? Apakah Nabi SAW sedang mempersiapkan perjalanan? Aisyah menjawab, sepertinya begitu. Karena Nabi SAW menyuruh kami untuk membuat persiapan untuk perjalanan. Hazrat Abu Bakar bertanya, apakah ada rencana untuk berperang? Dia menjawab, saya tidak tahu. Nabi SAW baru saja menyuruh kami untuk membuat persiapan untuk perjalanan dan itulah yang kami lakukan. 2-3 hari kemudian Nabi SAW memanggil Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar dan memberitahu mereka bagaimana hamba-hamba Tuhan itu datang dan tentang suatu peristiwa yang tertentu yang terjadi. Nabi suci SAW bersabda, Allah telah memberitahu saya tentang kejadian itu sebelumnya bahwa mereka yaitu orang-orang Mekah akan melakukan makar dan kita telah membuat perjanjian dengan mereka. Akan bertentangan dengan keimanan jika saat ini kita takut dan tidak mempersiapkan diri untuk berperang setelah menyaksikan keberanian dan kekuatan orang-orang Mekah. Kita harus pergi ke sana. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Hazrat Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, Tuhan telah membuat perjanjian dengan mereka dan mereka adalah umat Anda sendiri. Dengan kata lain, apakah Tuhan akan berperang melawan kaum Tuhan sendiri? Nabi SAW bersabda, kita tidak akan memerangi kaum kita sendiri, kita akan memerangi mereka yang melanggar perjanjian. Nabi SAW kemudian bertanya kepada Hazrat Umar, beliau berkata, Bismillah, saya akan berdoa setiap hari agar kita dapat melihat hari ketika dapat memerangi orang-orang kafir untuk membela Nabi suci SAW. Nabi bersabda, Abu Bakar sangat lembut tetapi Umar lebih sering berbicara terus terang. Nabi SAW melanjutkan, bersiaplah. Kemudian Nabi SAW mengumumkan kepada suku-suku di sekitarnya bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus berkumpul di Madinah pada hari-hari permulaan Ramadan. Dengan demikian laskar mulai berkumpul hingga ribuan laskar telah diorganisir, lalu Rasul berangkat untuk perang. Berkenaan dengan keutamaan Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar, terdapat satu riwayat. Hazrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan, Nabi Karim SAW bersabda, dari antara penghuni Iliyin akan ada orang yang mengintip ke arah penghuni surga. Disebabkan oleh wajahnya, surga akan berkilauan, seolah-olah merupakan sebuah bintang yang bersinar. Hazrat Abu Bakar dan Umar adalah termasuk di antaranya. Betapa istimewanya mereka berdua. Abu Utsman meriwayatkan, Rasulullah SAW mengutus Hazrat Amr bin As sebagai komandan tentara ke Zatus Salasil, tempat jaraknya 1 hari perjalanan dari Madinah, merupakan jalan terusan menuju Wadi Ul-Qura. Di daerah kabilah Juzam terdapat nama sebuah sumur. Hazrat Amr berkata,
Ketika saya kembali kepada beliau, saya bertanya kepada beliau, siapa yang paling Anda kasih di antara orang-orang? Rasulullah SAW bersabda, Aisyah. Saya bertanya lagi, siapa dari kalangan pria? Rasulullah SAW bersabda, ayahnya Aisyah. Saya bertanya lagi, siapa berikutnya? Rasulullah bersabda, Umar. Lalu Rasul menyebut beberapa nama pria. Hazrat Anas meriwayatkan, Rasulullah SAW datang menuju perkumpulan sahabat dari antara Ansar dan Muhajirin yang tengah duduk-duduk. Di antara mereka juga ada Abu Bakar dan Umar. Tidak ada di antara sahabat yang mengangkat pandangannya ke arah Rasulullah SAW kecuali Abu Bakar dan Umar. Kedua sahabat tersebut melihat Rasulullah SAW lalu tersenyum. Begitu juga Rasul memandang keduanya dan tersenyum. Hazrat Ibnu Umar meriwayatkan, suatu hari Rasulullah SAW keluar, kemudian Rasulullah, Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar masuk ke dalam masjid. Salah satu di antara keduanya berada di sebelah kanan beliau dan yang keduanya di sebelah kiri. Rasulullah memegang tangan keduanya. Rasulullah SAW bersabda, seperti inilah kami akan dibangkitkan di hari kiamat. Abdullah bin Hattab meriwayatkan, setelah melihat Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar, Rasulullah bersabda, kedua orang ini adalah telinga dan mata. Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Hazrat Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Hazrat Abu Bakar, wahai manusia yang lebih baik setelah Rasulullah. Hazrat Abu Bakar menjawab, dengarlah, jika engkau berkata demikian, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, matahari tidak terbit pada seseorang yang lebih baik dari Umar radhiyallahu anhu. Hazrat Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah bersabda, saya akan menjadi orang pertama yang karenanya bumi akan terbelah, kemudian Abu Bakar, dan kemudian Umar. Lalu saya akan datang menghampiri penghuni Baki. Mereka akan dibangkitkan bersama dengan saya. Lalu saya akan menunggu penduduk Mekah hingga aku akan dibangkitkan di tengah-tengah Haramain. Hazrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, dari antara penghuni surga akan ada seseorang yang tengah datang menghampirimu. Maka Hazrat Abu Bakar datang, kemudian beliau bersabda, dari antara penghuni surga akan ada seseorang yang tengah datang menghampirimu. Maka Hazrat Umar datang. Hazrat Anas meriwayatkan, berkenaan dengan Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar, Rasulullah bersabda, mereka berdua adalah pemimpin bagi segenap orang tua di antara penghuni surga awalin dan akhirin, kecuali para nabi dan rasul. Hazrat Huzaifah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, sepeninggalku, ikutilah keduanya, Abu Bakar dan Umar. Hazrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi memiliki 2 menteri dari antara penduduk langit, begitu juga dari antara penduduk bumi. Dari antara penduduk langit 2 menteriku adalah Jibril dan Mikail, sedangkan dari antara penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Hazrat Huzaifah meriwayatkan, kami tengah duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak tahu sampai kapan aku akan berada di tengah-tengah kalian. Untuk kalian, ikutilah kedua orang ini sepeninggalku. Beliau mengisyarahkan kepada Hazrat Abu Bakar dan Umar. Hazrat Abu Bakar meriwayatkan, Nabi Karim SAW suatu hari bersabda, siapa di antara kalian yang melihat mimpi? Salah seorang berkata, saya dalam mimpi itu seakan-akan ada sebuah timbangan yang turun dari langit. Lalu Tuhan, yakni Rasulullah dan Abu Bakar ditimbang. Tuhan lebih berat timbangannya dari Hazrat Abu Bakar. Lalu Abu Bakar dan Umar ditimbang. Hazrat Abu Bakar lebih berat timbangannya. Lalu Hazrat Umar dan Hazrat Utsman ditimbang. Hazrat Umar lebih berat timbangannya. Setelah itu timbangan diangkat lagi. Perawi berkata, kami melihat rona ketidaksukaan pada Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat lagi yang mengatakan bahwa setelah mendengar mimpi tersebut, Rasulullah SAW bersabda, ini merupakan khilafat pasca nubuat. Setelah itu Allah Ta'ala akan memberikan kerajaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Abdul Khair meriwayatkan, Hazrat Ali berdiri di atas mimbar dan berkata, wahai manusia, maukah aku beritahukan kepada kalian perihal manusia terbaik dalam umat ini sepeninggal Rasulullah SAW? Orang-orang berkata, kenapa tidak? Hazrat Ali bersabda, Abu Bakar. Lalu berdiam sejenak, lalu bersabda, wahai manusia, maukah aku beritahukan kepada kalian perihal manusia yang terbaik dalam umat ini sepeninggal Abu Bakar? Dia adalah Umar. Abu Juhaifah mengatakan, saya mendengar dari Hazrat Ali bahwa yang terbaik dalam umat ini sepeninggal Rasulullah adalah Abu Bakar, selanjutnya Umar. Kisah ini masih terus berlanjut ke depannya.
Kedepannya akan saya sampaikan riwayat Hazrat Umar tinggal sedikit lagi. Saat ini saya akan mensalatkan jenazah untuk beberapa almarhum dan almarhumah. Berikut akan saya sampaikan dulu perihal mereka. Pertama, yang terhormat Kamran Ahmad Syahid bin Nasir Ahmad Sahib dari Peshawar yang disahidkan pada tanggal 9 November oleh para penentang dengan cara ditembak di kantor beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usia beliau 44 tahun. Pada hari kejadian, beliau tengah bertugas di pabrik milik seorang Ahmadi bernama Syafiqur Rahman Sahib sebagai akuntan. Tiba-tiba datang seorang pria bersenjata api lalu menembak beliau. Beliau terkena 4 peluru dan syahid di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasca kejadian, pelaku langsung melarikan diri. Jemaat masuk ke dalam keluarga beliau dengan perantaraan kakek buyut dari ayahanda beliau yang terhormat Nasir Ahmad Sahib yang bernama Hazrat Nabi Bakhshi Sahib bin Fatah Din Sahib dari Bini Banggranj Kadian yang baiat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beberapa waktu sebelumnya almarhum menyewa sebuah toko lalu memfungsikannya sebagai kantor bersama dengan saudaranya. Setelah mengetahui bahwa almarhum adalah Ahmadi, pemilik toko memerintahkan untuk mengosongkan toko tersebut dalam jangka waktu 1 hari. Lalu perempatan tersebut diganti nama menjadi perempatan Khatamin Nubuat. Kemudian setelah mengetahui bahwa beliau menyewa toko lain yang letaknya tidak jauh dari sana, para penentang membawa massa untuk mengosongkan toko tersebut. Tidak jauh dari rumah almarhum diadakan satu tabligh akbar pada bulan Oktober. Dalam acara tersebut disampaikan ceramah-ceramah provokatif tentang jemaat. Dikatakan bahwa kami belum pernah melihat acara yang lebih besar dari itu sebelumnya di daerah itu. Sebagai akibatnya semakin besar kebencian yang tertanam kepada jemaat di daerah itu. Almarhum Syahid juga bekerja mengelola bagian akuntansi di sebuah lembaga swasta. Disebabkan oleh penentangan, almarhum mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Mengetahui hal itu, pihak lembaga berkata, "Akhlak dan kejujuran Anda sedemikian rupa sehingga kami tidak dapat melepaskan Anda. Mohon Anda sering datang walau hanya beberapa menit saja." Setelah mengetahui kabar syahidnya beliau, para simpatisan itu sangat menyesalkannya. Almarhum Syahid memiliki banyak keistimewaan. Ayah beliau menuturkan, ketika terlambat tiba di rumah di malam hari, suatu hari saya bertanya kepadanya, "Hari ini kamu terlambat tiba di rumah, kenapa?" Almarhum menjawab, "Ada seorang wanita yang berasal dari keluarga penentang jemaat yang memerlukan bantuan darah. Tadi saya pergi untuk mendonorkan darah untuknya, karena mereka kurang mampu dari sisi ekonomi. Biarkanlah mereka dengan sikapnya terhadap jemaat." Almarhum selalu giat dalam memberikan pengkhidmatan, biasa hadir lebih dulu untuk pengkhidmatan dalam jemaat dan tugas-tugas penjagaan, dan beliau sendiri biasa bertugas di tempat-tempat yang berisiko tinggi. Ketika disarankan kepada almarhum untuk hijrah ke tempat yang lebih aman, beliau menjawab, "Jika kita meninggalkan daerah ini, maka permasalahan para Ahmadi yang masih lemah bisa meningkat." Dalam hal pengorbanan canda, beliau memberikan dalam jumlah yang cukup besar dan selalu berusaha untuk membayarkannya di awal. Suatu ketika pada usia 12-13 tahun, karena membagikan pamflet mubahalah, polisi menangkap dan memasukkan beliau ke sel, namun akhirnya bebas keesokan harinya. Dikatakan bahwa 2 hari sebelum peristiwa persyahidan, beliau melihat mimpi ada seorang wanita tua tengah membersihkan rumahnya, mengatakan bahwa khalifah keempat akan datang. Tidak lama kemudian Huzur datang lalu memegang tangan almarhum dan bersabda dengan penuh kasih sayang, "Kita akan tinggal bersama dan kamu harus tinggal bersama saya." Dengan karunia Allah Ta'ala, almarhum adalah musi, bertabiat lembut, dicintai oleh warga sekitar, berkepribadian mulia, penyayang si miskin, dan sangat mencintai khilafat. Beliau meninggalkan ayah, ibu, istri, dan 3 orang anak. Ayah beliau bernama Nasir Ahmad Sahib, anak beliau berusia 13, 11, dan 8 tahun. Semoga Allah Ta'ala melindungi anak-anak beliau, memberikan ketabahan kepada semuanya, memberikan magfirah, memberikan rahmatnya, dan meninggikan derajatnya. Ibunda beliau juga sakit kanker. Doakan semoga Allah Ta'ala mencurahkan karunia-Nya.
Yang kedua, Dr. Mirza Nabir Ahmad dan istri beliau Aisyah Anbar Said yang wafat dalam suatu kecelakaan di Malwa, Amerika. Dr. Mirza Nabir Ahmad berusia 35 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek buyut almarhum Hazrat Deputi Mia Muhammad Syarif Sahib radhiyallahu anhu, sahabat Hazrat Masih Maud salam. Nenek almarhum dari garis ibu adalah putri dari Master Abdurrahman Sahib. Kakek buyut beliau dari garis ibu pun adalah sahabat. Dalam keluarga beliau terdapat beberapa sahabat. Pada tahun 2012 beliau pindah ke Amerika. Beliau mendapatkan taufik bergabung dalam Nizam Al-Wasiyat pada usia 17 tahun. Beliau juga mendapatkan taufik mengkhidmati Qaid Majlis Khudamul Ahmadiyah untuk membeli satu bangunan baru guna dijadikan masjid. Beliau termasuk salah satu di antara para penyumbang terbesar di jemaat lokalnya. Keluarga yang ditinggalkan di antaranya ayah Mirza Nasir Ahmad Sahib, saat ini berkhidmat sebagai Sekretaris Umur Ammah Islamabad. Ibunda beliau adalah saudari dari Ketua Lajnah Wilayah Islamabad, Nadia Sahibah. Dan juga beliau meninggalkan 2 saudara. Istri beliau Aisyah Anbar Sahibah yang wafat dalam kecelakaan bersama beliau adalah putri dari Sayyid Sujaat Shah Sahib dari Jepang dan merupakan saudari dari mubalik kita di Jepang saat ini, Ibrahim Sab. Jemaat Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui perantaraan Sayyid Abdul Rahim Shah Sahib dari Fagla yang baiat pada tahun 1930 di tangan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an. Seperti yang telah saya katakan, beliau juga wafat dalam kecelakaan yang sama dengan suami beliau 2 hari kemudian. Almarhumah merupakan anggota tim MTA internasional yang aktif dan juga biasa menerjemahkan khutbah-khutbah saya secara langsung ke dalam bahasa Jepang dan juga membuatkan subtitlenya. Keluarga yang ditinggalkan di antaranya adalah ayah bernama Sayyid Sajjad Ahmad dan ibu bersama Sayyidah Dures Samin Sayyid. Beliau juga meninggalkan 3 saudara dan 1 saudari. Saudara beliau mubalik di Jepang menuturkan bahwa almarhumah banyak membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas jemaat, membantu saya dalam menerjemahkan buku lecture Lahore dan Hamara Huda ke dalam bahasa Jepang. Kualitas terjemahan beliau selalu membuat saya takjub, yakni meskipun basic pendidikan beliau adalah di bidang farmasi, namun bagaimana bisa mampu menerjemahkan dengan seperti itu, begitu baiknya. Kakak beliau Fatimah Sahibah menuturkan, secara kebetulan saya dapat membaca catatan harian beliau. Pada setiap halamannya tertulis beragam topik. Pada satu halaman tertulis kehidupan duniawiku dan pada halaman lain tertulis kehidupan rohaniku. Pada halaman duniawi dikhususkan untuk berkenaan dengan urusan keseharian yang sifatnya keduniawian. Sedangkan pada halaman rohani tertulis segala perkara kerohanian, catatan kejemaatan dan keilmuan agama. Beliau menulis dengan indah dan penuh pemikiran pada setiap halamannya. Beliau memiliki kekhasan dalam hal merenungkan setiap sabda khalifah, mengamalkannya dan menasihatkannya kepada saudara-saudara beliau. Beliau juga sering menjelaskan perihal ajaran Islam yang penuh dengan kebijaksanaan kepada kawan-kawan yang berkebangsaan Jepang. Semoga Allah Ta'ala memberikan maghfirah kepada kedua almarhum, mencurahkan rahmatnya dan meninggikan derajatnya. Ketiga, Chaudhry Nasir Ahmad Sahib, Sekretaris Mal, Karachi di Jemaat Kalfatan. Beliau adalah putra dari Chaudhry Nazir Ahmad Sahib Rabwa. Beliau wafat pada usia 69 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari kewafatan, beliau mengimami salat subuh bagi saudara dan saudari beliau. Ketika sujud pada rakaat kedua, secara tiba-tiba detak jantung beliau terhenti dan menyebabkan kewafatan. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah musi. Hazrat Masih Maud salam menyatakan kewafatan yang terjadi pada saat salat sebagai kewafatan yang layak untuk dicemburui.
Ayahanda almarhum Chaudhry Nazir Ahmad mendapatkan taufik berkhidmat di jemaat pasca beliau pensiun sebagai naib Nazir Ziraat dan wakil Ziraat. Adik beliau Chaudhry Naim Ahmad Sahib saat ini berkhidmat sebagai officer Khazanah Anjuman. Beliau meninggalkan istri Nusrat Nasir Sahibah. Beliau tidak memiliki anak. Pada tahun 1972 beliau pindah ke Karachi. Beliau memiliki beberapa usaha dan mendapatkan taufik untuk berkhidmat dalam berbagai posisi di jemaat Karachi. Semoga Allah Ta'ala memberikan magfirah dan rahmatnya kepada beliau. Yang keempat, Sardaran Bibi Sahibah, istri dari Chaudhry Nabi Bakhsh Sahib Darul Rahmat Garbi Rabwah, yang wafat beberapa hari lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berasal dari Pathankot, Gurdaspur, lalu hijrah ke Pakistan. Pada awalnya di Sialkot, lalu ke Sindh. Orang tua dan seluruh keluarga beraliran Syiah. Ketika almarhum baiat pada tahun 49 bersama keluarga, orang tua beliau berkata kepada putrinya, "Suamimu telah kafir, untuk itu kembalilah kemari." Beliau baiat tidak bersama keluarga, hanya bersama suami rupanya. Keluarga selebihnya tidak ikut baiat. Keluarga mengatakan, "Suamimu telah kafir, tinggalkan saja dia." Beliau menjawab, "Sekarang saya telah menjadi muslim yang benar. Sebelum baiat masuk Ahmadiyah saya biasa melakukan salat subuh saja, namun sekarang saya tidak hanya melaksanakan salat 5 waktu, bahkan tahajud juga secara dawam. Untuk itu saya tidak akan pulang." 14 tahun kemudian, beliau menemui orang tua. Pada saat itu, beliau bersikap hangat kepada orang tua, namun meskipun demikian hati mereka tidak luluh dan tidak pernah datang untuk menemui almarhum. Almarhumah memiliki kecintaan tulus terhadap jemaat dan khilafat, penolong si miskin dan seorang wanita yang mukhlis. Beliau seorang musiah. Beliau meninggalkan 3 putra dan 4 putri. Kakak beliau juga Dr. Abdul Rahim Sahib mendapatkan taufik berkhidmat di Sierra Leone selama 5 tahun di bawah skema Nusrat Jahan. Adik beliau Abdul Khalik Nayar Sahib adalah seorang mubalik saat ini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.